Shalom, puji nama Tuhan, selamat beribadah di gereja DSJM Surabaya, gereja yang berpusatkan kepada Injil Kristus. Mari Bapak Ibu, kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kau telah memimpin menyertai kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami yakin dan percaya dalam pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus sehingga setiap hamba-hambamu yang mendapat tugas untuk bisa melayani dengan baik. Para pemuji, pemain musik, serta hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu, kiranya semua di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami yakin kebenaran firman-Mu meneguhkan, menguatkan setiap kami, sehingga kami pulang tidak dengan tangan hampa, sebab Tuhan telah memberkati kami semua. Dan akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Ya, mari kan berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Shalom. Tengok kanan kirinya, katakan, mari bersukacita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan sekali lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dengan cintaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya.
setianya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Sama-sama katakan ku nyanyikan. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya Berubah, dulu sekarang bersamanya. Terpujilah, mari angkat tangan kita bersama-sama. terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bersyukurlah dalam Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Amin. teramat baik kasih-Nya bagi setiap kita, amin. Amin. Boleh dong suara-suara paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Woo. Setiap kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. 30 tahun Engkau memberkati setiap kami, menyertai perjalanan gereja kami Tuhan. Woo. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi dari awal kita pujikan dengan sungguh, mengucap syukur. Ya. Yesus baik. Sekali lagi berkata dengan sungguh. One, go. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Amin. Sungguh Engkau sungguh baik Tuhan. di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi dengan sungguh berkata. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik,
teramat. Ya, acungkan jempol kita untuk Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Teramat baik Kau bagi setiap kami Yesus. 30 tahun Kau menyertai perjalanan gereja kami Tuhan. Sekali lagi berkata, ya, Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Amin. Teramat baik Kau Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Amin. God is good. God is good. And all the time. God is good. Mari bersorak-sorak buat Tuhan kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Come on, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Lambaikan tangan kita bersama-sama. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good. Tuhan itu baik. Amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Amin. God is good. And all the time. God is good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. Sekali lagi. You are good. All the time, all the time. You are good. Musik. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Katakan people. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, come on, come on, come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
kasih peduli, bertindak dengan keyakinan teguh, memberi dengan penuh sukacita, sebab ku milik-Mu, oh Tuhanku, Kau angkatku, beri harapan dan isi hidupku dengan kuasa Roh-Mu. Kau beri hidup, sucikanku, diubah oleh karena kasih-Mu. Di tempat tenang dan teduh, dekat Engkau Tuhan, sukacita ku dapatkan, dekat Engkau Tuhan. Tangan-Mu membimbingku, bimbingku selamanya. Kasih-Mu menjagaku, dekat Engkau Tuhan. Ku hidup dalam anugerah-Mu, berbagi dengan kasih dan kebaikan, berjalan dengan penuh langkah iman, sebab ku milik-Mu, oh Tuhanku, Kau angkatku, beri harapan dan isi hidupku dengan kuasa Roh-Mu. Kau beri hidup, sucikanku, ku diubah oleh karena kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Bersyukur sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Tidak terasa 30 tahun gereja kita hadir untuk memberkati setiap saudara sekalian. Membawa saudara untuk masuk dalam perjuangan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ibadah hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hidupku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau terawal dan terakhir.
pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala hormat, Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari katakan bersama. Bukan kehendakmu, namun kehendak. Mari saya undang saudara bangkit berdiri bersama. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menangkanmu. Mari sembah Tuhan Yesus, Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan namamu, Yesus, Yesus. Segala puji, mari pagi hari ini nyatakan syukur saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, hidupku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi mari katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku
hambamu, terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari bersorak, tinggikan Tuhan. Di atas segala raja. Kami bersenang Kau Yesus Kristus yang layak Yesus, hormat dan kemuliaan. segala hormat, pujilah Kau Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah. Terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur, Tuhan. Bukan saja kesempatan ibadah pagi hari ini, namun satu momen yang terindah bagi kehidupan kami sebagai gereja-Mu, Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Sampai kami pada hari ini, nyata sekali itu semuanya karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami. Kasih yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yang memberi kemampuan kami saat ini untuk menyatakan rasa syukur dan kagum kami akan Tuhan. Melalui perjalanan 30 tahun gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami semakin teguh percaya 30 tahun yang sudah kami jalani bersama dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami percaya 30 tahun kedua Tuhan jugalah yang akan menyertai kami. Amin. Yes. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Sebab kami tidak pernah meragukan akan kasih setia Tuhan. Amin. Tapi Kau mengetahui akan kasih setia kami yang seringkali berubah-ubah ya Tuhan. Dan kami percaya hanya pertolongan Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk kami tetap mengasihi Tuhan sebagaimana semulanya. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa, begitu banyak karya-karya ilahi yang sudah Kau nyatakan dalam perjalanan kami 30 tahun ini. Lanjutkan karya-Mu itu. Penuhi setiap kami dengan kuasa kemuliaan-Mu. Supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang keluar dari kasih karunia Tuhan. Agar setiap kami sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, sampaikan pesan-Mu bagi kami. Kami siap mendengar, kami siap terus disertai Tuhan dalam perjalanan 30 tahun kedua. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua berkata amin. Semua sekali lagi berkata amin. Sekali lagi berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Shalom, selamat pagi. Ketika saya masuk tadi membaca angka 30, saya teringat akan pekerjaan Tuhan pada mulanya. Kenapa hal itu terjadi? Sebenarnya ada sikap respon yang benar, yang Tuhan lihat dan Tuhan rasakan. Sehingga ketika saya berjalan masuk di ruangan pastori, saya teringat dengan Yeremia pasal 2, ayat yang kedua.
bagaimana kasih setia Tuhan berjumpa dengan kasih mula-mula umatnya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku, kata Tuhan, teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Wow. Tuhan selalu mengingat, karena Tuhan sendiri itu menyatakan pribadinya, eksistensinya, dengan kasih setia. Jadi ketika Tuhan berjumpa dengan oknum, figur, orang yang juga mencerminkan akan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, itu istilahnya klik. Jadi pastikan bahwa gereja ini ada, semuanya karena perjumpaan kasih setia Tuhan dan kasih mula-mula kita umatnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk perjalanan 30 tahun kedua? Jadi saudara dan saya melalui firman Tuhan ini harus meneguhkan kembali siapapun saudara. Bukan saja yang ditunjuk oleh Tuhan untuk merintis akan pekerjaan pelayanan ini. Tapi bagi semua Tuhan, karena sudah sekarang ini disebutnya bukan lagi pribadi, tapi disebutnya gereja Tuhan. Ini perjalanan gereja Tuhan. Bukan perjalanan seorang hamba Tuhan. Tapi perjalanan gereja, yaitu saya bersama dengan saudara semuanya. Pak Erlangga selalu menyatakan perjalanan itu sebagai teman seperjalanan. Itu kita harus teguh percaya. Dari semulanya sampai pada akhirnya, itu pula karakter Yesus. Dialah Alfa dan Omega, yang tidak pernah nyelentung di tengah jalan. Amin. Sorry kata nyelentung. Karena itu mendadak saja muncul. Sebelumnya saya belum pernah menyatakan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pesan utama yang harus kita tangkap, pesan utama yang harus kita renungkan, pesan utama yang harus kita bangun kembali. Sebab keselamatan yang saya terima, ternyata Tuhan maksudkan bukan lagi untuk saya sendiri dan keluarga. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga, Tuhan maksudkan untuk saya bagikan kepada orang lain. Berdasarkan kasih semula, kasih mula-mula yang ketemu dengan kasih setia Tuhan, maka terbentuklah gereja Tuhan. Saudara semuanya, termasuk keluarga saudara, itu adalah bangunan yang Tuhan ciptakan. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Jadi ini yang semula harus kembali momen ini kita renungkan. Kita tekad sepakat untuk membangun kembali munculnya kasih mula-mula. Sekarang saya beri gambaran pada saat itu. Saya tanpa menceritakan latar belakangnya. Tapi yang pasti ketika itu saya oleh karena latar belakang itu, saya pernah mengucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku tidak mau lagi jadi seorang gembala. Aku mau melayani Engkau sebagai penginjil. Itu jelas saya nyatakan di hadapan Tuhan. Tapi saudaraku,
semakin kita diteguhkan. Rencana Tuhan bukan rencana saya. Kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Saya harus mengulang kisah ini. Ketika hari Senin, setelah hari Minggu sebelumnya, saya tidak lagi melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan ketika itu. Maka saya terbiasa hubungan anak dengan ibu. Setiap peristiwa yang aneh, yang nyeklek, sesuatu yang anomali, sesuatu yang saya lakukan dalam perjalanan kehidupan saya, saya itu selalu wadul, cerita terbuka dengan ibu saya. Itu saya mulai dari kecil, dari masa kanak-kanak. Tapi di tengah perjalanan Tuhan meneguhkan saya. Itu pun terjadi di atas mobil. Perjalanan Surabaya menuju kota Jember. Di Probolinggo. Tepatnya sebelum kira-kira 2 kilometer sebelum masuk kota Probolinggo. Tepatnya di depan restoran Tengger. Sejak sekilo sebelumnya, Tuhan mengurapi saya di mobil. Saya sendirian pergi waktu itu. Hanya ditemani sopir. Sopir waktu itu adalah sopir yang baru ikut saya. Sehingga dia kemudian menoleh ke belakang ketika dia mendengar tentang ucapan apa yang saya ucapkan dari mulut saya ini. Karena tidak terkontrol. Saya berbahasa roh sedemikian rupa. Dengan nada yang sangat tinggi. Si supir itu agak terganggu. Sehingga menoleh ke belakang. Ketika saya tahu dia terganggu. Saya perintahkan dia berhenti. Pak Riyadi. Riyadi itu yang Riyadi sekarang ini. Yang ikut saya. Ketika itu saya turun dari mobil. Keluar dan menoleh ke kanan. Restoran Tengger. Saya tidak pernah bisa lupa itu. Kenapa? Disitulah Tuhan menyatakan kehendaknya. Sudi, hambaku, gembalakan domba-dombaku. Berarti Tuhan tidak menyetujui saya ingin jadi penginjil. Dalam gambaran saya sebagai penginjil, itu jauh lebih ringan daripada hamba Tuhan sebagai gembala. Begitu banyak hal yang harus saya pikirkan, begitu banyak hal yang harus saya kerjakan. Tetapi kalau penginjil, bisa jadi saya tanpa bawa Alkitab, dengan ayat hafalan, saya bisa memberitakan tentang karya Tuhan. Tapi itu kehendakku, bukan kehendak Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tempat itu pula, di luar mobil, saya langsung telepon ke Malang. Nomor 1 yang saya hubungi adalah almarhum Beni Sunyoto. Intinya adalah, Pak Beni, tolong pesankan tempat di Skodam. Itu hari Senin. Untuk apa, Pak? Saya langsung menjawab tanpa saya pikir. Untuk merayakan ulang tahun Bu Sudi. Karena itu bulan Maret. Saudaraku yang kasih Tuhan, tersebar berita di Surabaya. Gembala saya yang lama kirim bunga. Selamat ulang tahun Bu Mika Sylvia. Itu banyak bunga-bunga papan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa saya mintakan lebih jauh tentang itu, maka bulan Mei saya mendapatkan peneguhan untuk memulai pelayanan di kota Surabaya. Yang senang rupanya saya sendiri ya.
Kadut ibaratnya seperti telur netes, saudara. Trek. Waduh. Ya. Saya ingin hati saya sama dengan hati saudara. Frekuensi hati saya rindu ingin juga frekuensi saudara sama dengan frekuensi saya. Kalau saya sukacita, saudara pun sukacita. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Mohon izin saya harus menyampaikan ini. Karena saya tidak pernah lupa akan arti kasih setia Tuhan. Pengutusan Tuhan. Yang tidak terpengaruh oleh sesuatu dan lain hal. Ketika itu saya melangkah tanpa pertimbangan sesuatu yang lain. Tanpa bisikan, tanpa saran pendapat dari orang lain. Hanya saya terima dari Yesus Tuhan saja. Itu yang artinya kasih yang semula. Kasih yang semula, tanpa pertimbangan manusiawi. Apa yang Tuhan perintahkan, melangkah. Apa yang Tuhan perintahkan, melangkah. Itu yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya bukan saja dulu, sampai hari ini pun, saya bersama saudara pun, harus hidupnya seperti itu. Kasih semula. Sebab teguran firman Tuhan dalam kitab Wahyu jelas, kita bergiat melakukan ini. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kamu tidak pernah menyangkal namaku. Tetapi aku mencela kamu. Karena kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Bangunlah kembali itu. Lakukanlah semuanya dari semula. Baca itu di kitab Wahyu. Jadi artinya saudaraku, saya dan saudara dalam mengiring Tuhan, jangan sampai kehilangan kasih yang semula. Seperti temanten pria dan perempuan berjumpa pertama kali. Wow, luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, tolong ditayangkan lagi, saya baca pelan-pelan. Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem. Jadi bukan satu orang penduduk. Dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Yang tidak menoleh kanan ke kiri dan lain sebagainya. Dunia seperti miliknya. Seperti tidak ada orang lain. Ya. Kan seperti itu. Pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku. Di padang gurun, di negeri yang tiada tetuburannya. Luar biasa, Tuhan bangga dengan sikap kita. Ketika itu, saya kalau sudah baca Yeremia pasal 2 ini, teguran keras kepada Yerusalem. Teguran keras kepada Israel. Mengapa hari ini engkau sudah kehilangan kasih yang semula? Jadi kita punya PR. Bagaimana kita harus mengembalikan kasih nilai, value, kasih mula-mula itu. Semangat. Melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan tanpa pikir yang lain. Karena kalau itu perintah dari Tuhan, pasti benar. Pasti mendatangkan kebaikan. Pasti berdampak banyak orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, saya tidak bisa keluar lagi dari apa yang Tuhan juga sudah tetapkan untuk saya bagikan pada kesempatan ini. Yang intinya adalah kita punya PR, kita punya tugas bersama sebagai keluarga Allah. Untuk satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Sebagai keluarga Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga tema yang saya bikin pagi hari ini adalah kenaikannya menandai kehidupan gerejanya. Kita
hari Kamis kemarin sudah memperingati itu. Dan sejak dia naik ke surga, maka gereja mulai bergeliat, mulai bergerak, mulai melangkah, melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Diawali dengan naiknya dia kembali ke surga. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12 jelas mengatakan, itu tidak ditujukan kepada hamba Tuhan, tidak ditujukan kepada seseorang, ya, tetapi ditujukan kepada orang percaya. Tolong Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, semua yang di ruangan ini percaya kepada Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Perhatikan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika Yesus naik ke surga, gereja bergeliat. Hidup, bergerak, memulai kegiatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca firman-Nya dari Lukas 24, 51 sampai 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa mereka pulang ke Yerusalem? Mengapa mereka tinggalkan Galilea menuju ke Yerusalem? Sebab sebelumnya Tuhan sudah pernah berfirman, jangan tinggalkan kota ini sampai Bapa di surga menggenapi rencananya. Yaitu pencurahan Roh Kudus. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berdasarkan 3 ayat ini, mari kita dengarkan baik-baik. Mohon izin saya masih minta waktu kepada saudara. Ini momen penting untuk keberlangsungan saudara. Untuk keberlangsungan gereja ini 30 tahun kedua. Amin. Artinya, saudara selamat. Selamatmu bukan milikmu dewi. Tapi keselamatan yang sudah saudara terima, saudara dan saya harus bagikan kepada orang lain. Yang setuju bersemangat, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jelas saudaraku, berdasarkan Yohanes 14 ayat 12, orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Diakui oleh Yesus dalam gereja Tuhan itu memang ada layer-layer. Ada elemen. Jemaat ada. Ada penatua, ada hamba Tuhan, ada volunteer, ada staf gembala, dan Tuhan akui. Maka disebutkan orang percaya. Tidak terbatas 1-2 orang. Mereka semua orang percaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Yohanes 14 ayat yang ke-12 itu. Saudaraku, artinya keselamatan yang telah kita terima bukan saja untuk diri kita. Melainkan untuk kita bagikan kepada yang lain. Untuk kita beritakan kepada yang lain. Untuk dinikmati orang lain. Untuk diterima, dinikmati oleh keluargamu, tetanggamu, sanak saudaramu, lingkunganmu, bahkan bangsa dan negerimu. Sebab teringatlah kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi tangkap ini, bahwa keselamatan yang saudara dan saya terima
Saya harus potong di tengah jalan ya. Saudara pasti sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Angkat tangan. Angkat tanganmu. Saya tidak mau saudara tertolak, angkat tanganmu. Mari dengan rendah hati akui, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keselamatan yang telah kita terima bukan saja untuk diri kita, melainkan untuk kita bagikan. Saudaraku, dasarnya adalah dengan penuh sukacita pada waktu murid-muridnya sujud menyembah kepadanya, mengakui akan otoritasnya, kuasanya yang tidak terbatas. Berita amat agung yang murid terima bukan saja untuk mereka, tapi mereka harus bergerak untuk memberitakan itu semuanya. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Menyembah berarti mengakui kedaulatan Tuhan. Saudara dalam pujian sembahan, juga dalam arti value, menilai, mengakui kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi saudara menyanyi, memuji Tuhan bukan untuk dirimu. Bukan untuk enak-enakan suaramu, banter-banteran suaramu. Ya, bukan. Itu untuk Tuhan. Mengakui dialah yang berdaulat atas hidupku. Dia yang berkuasa atas hidupku. Aku hidup ini karena dia. Tanpa dia aku tidak hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Artinya mereka mempersiapkan diri untuk siap dipakai oleh Tuhan. Kesiapan diri untuk menerima pengurapan Roh Kudus. Pentakosta. Itu dibuktikan, diteladankan oleh para murid. Jadi saudaraku, sampai di sini kita sudah akan tahu. Jadi kita tidak boleh tidak tegur sapa dengan seorang dengan yang lain. Apalagi teman segereja. Amin. Mereka itu anggota tubuh yang sama. Dan value dan nilai tebusan Allah dengan darah yang sama. Amin. Jangan saudara merasa bahwa saya akan lebih benar dari yang lain. Lebih kaya daripada yang lain. Saya lebih berfungsi daripada yang lain. Tidak. Ini luar biasa. Pengajaran Tuhan Yesus dalam kekristenan yang kita jalani. Tapi mereka semuanya kembali ke Yerusalem. Dan mereka sujud menyembah. Dan kembali ke Yerusalem untuk mempersiapkan diri mereka. Untuk dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan. Sama seperti kerinduan saudara sekarang. Siap dipakai oleh Tuhan. Menjadi saksi dan alat Tuhan. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Bukan oleh kekuatanmu. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Yang melingkupi saya dan saudara. Itu saudara bergerak. Bisa mencerminkan kembali bagaimana kasih mula-mula itu. Seperti dua insan yang sedang berpacaran. Atau seperti dua insan yang siap menjadi mempelai. Sepertinya dunia itu milik mereka. Seperti orang lain itu tidak ada. Mereka gandengan tangan, mereka saling mencium-cium satu dengan lain. Tidak peduli. Wong delok ran delok. Pokoknya itulah yang aku lakukan. Dan itu benar di mata Tuhan. Seperti itu pula sikap hati yang mesti kita nyatakan kepada Tuhan. Keterhubungan saya dengan Tuhan itu seperti mempelai. Amin. Yang tidak mau dengar kata orang. Yang tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Pendapat, pandangan orang lain. Tidak ada. Yang penting apa kata mempelaiku. Amin. Yang penting aku menyenangkan mempelaiku. Aku menyenangkan dia.
Itu yang penting. Seperti pujian yang terakhir tadi itu. Yang penting adalah menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan. Sehingga kepada muridnya Tuhan memberikan kunci sebenarnya menjadi murid itu akan diberikan kepada saya dan saudara kunci kerajaan surga. Keselamatan orang lain itu mau tidak mau bergantung kepada saudara. Saudara beritakan atau tidak? Saudara beritahukan atau tidak? Saudara teladankan kehidupan atau tidak kepada orang lain? Kuncinya ada pada saudara. Sehingga dikatakan dalam Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Luar biasa. Amin. Perhatikan ini. Kita tidak sekedar ibadah, tidak sekedar memperingati 30 tahun perjalanan gereja ini, tidak. Tapi kita tangkap value, nilai-nilai kehidupan untuk kita lakukan ke depannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada kita diberikan kunci kerajaan surga. Saudaraku, sehingga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi kita punya otoritas, punya kuasa mengikat segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Segala kuasa-kuasa gelapan yang kita ikat. Dan kalau kita ikat, tidak akan pernah terlepas di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Saudaraku, luar biasa otoritas itu. Jadi artinya, ketika kita sebagai murid dan diberikan kepada kita kunci kerajaan surga, benar, segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kunci itu kepada si A, kepada si B, itu kehendak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, itu hak prerogatif Tuhan, tidak bisa dipermasalahkan. Yang pasti kepada saya dan saudara, kunci diberikan sama, saya juga saudara diberikan kunci yang sama. Tepuk tangan. Kepada saudara artinya diberikan juga kuasa otoritas yang sama. Kalau itu tidak digunakan, kasihan yang memberi. Jadi saudaraku yang selagi ada kesempatan, ada pujian, hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Karena waktu mati tidak bisa lagi. Hanya waktu hidup saja kita punya kesempatan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, sehingga dikatakan dalam bacaan yang kita baca Lukas 4:24 tadi adalah mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa? Kehidupan kita sebagai umat yang telah ditebus. Ketika peristiwa kenaikan itu sudah terjadi, kehidupan umat tebusan Allah harus dimulai dari bait Allah. Keluar mengalir. Air kehidupan menjadi berkat bagi tempat di mana air itu berada. Dimulai dari bait Allah. Kita harus hidup rukun seorang satu yang lain. Saling tegur sapa seorang yang lain. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Yang setuju, tepuk tangannya lebih semangat. Mereka senantiasa, artinya kehidupan yang dipisahkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang di luar bait Allah. Kita diberikan privilege, perlakuan istimewa. Katakan kanan kirimu, kamu terima perlakuan istimewa. Jangan sungkan-sungkan, cablek tenanan. Ini kita berkata dengan iman. Amin. Itu firman Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan jaim. Apa jaim artinya? Jaim itu apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mencerminkan bahwa saya sekarang hidup dibedakan oleh Tuhan.
Saya hidup berangkat dari bait Allah. Ibaratnya sudah punya rumah sendiri. Sudah keluar dari rumah itu untuk melakukan tugas yang baru. Selesai melakukannya, sudah kembali ke rumah. Demikian juga soal bait Allah. Melakukan segala sesuatu berangkat dari bait Allah. Selesai melakukan segala sesuatu, kembali ke bait Allah. Segala yang kita kerjakan, semuanya kembali hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian artinya kita hidup dalam rancangan, agenda, dan skenario Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tidak di luar rancangan, tidak di luar agenda, tidak di luar skenario Tuhan. Kalau jelas bukan skenario Tuhan, jangan mbok lakoni. Jangan dijalani. Tapi kalau itu jelas agenda Tuhan, jalani. Pasti benar. Pasti sudah akan dapat pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi, dengan demikian artinya, prinsipnya saya akan membagikan untuk 30 tahun ke depan adalah komitmen hidup dalam 5 pilar. Ada di bulletin baik April maupun Mei sudah dimuat tentang ini. Ini harus kita hidupi. Untuk apa? Menjaga kualitas love kita, kasih kita. Dari semulanya Tuhan senang kasih mula-mula kita. Luar biasa. Pada waktu ketemu Tuhan pertama kali, menerima kuasa, mujizat Tuhan. Wah, setelah itu ibadah, segala sesuatu yang lain ditinggalkan. Oh tidak, saya mau ibadah. Saya harus datang ini. Ini penting buat hidup saya. Semuanya dilupakan. Itu harus dipertahankan sampai hari ini. Menomorsatukan Tuhan dalam segala perkara. Setuju? Amin. Jadi saudaraku, kita hidup dalam 5 komitmen ini untuk 30 tahun kedua. Komitmen yang pertama adalah untuk tetap berdoa. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, hargailah keterhubunganmu dengan Tuhan. Buktikan saudara dan saya sudah punya komunikasi dengan Tuhan. Sudah punya nomor HP-nya Tuhan. Pergunakan itu. Dalam segala situasi, karena saya mengatakan berdoa itu setiap seperti tarikan nafas. Jangan sampai sudah melangkah keluar rumah tanpa doa. Dalam seluruh perjalanan yang sudah jalani di luar rumah, itu pun dalam nafas doa. Amin. Artinya saudaraku, bukti bahwa saya, saudara mengalami pemulihan, keterhubungan kita dengan Tuhan Yesus. Bahwa dialah sumber kehidupan, dialah sumber pertolongan, dialah sumber kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Baik doa bersama maupun doa pribadi, tetap berdoa. Jangan sampai lupa berdoa. Ya. Ya kita mematok diri. Bangun tidur doa. Mau makan doa. Ya. Dulu pada zaman saya masih di lingkungan pertama, di lingkungan GKI. Keluarga saya, keluarga dari ibu, mau makan doa, selesai makan doa. Setelah masuk ke gereja karismatik, doa cuma di awalnya saja. Selesai makan, langsung merat, lari. Ya. Jadi ada bedanya ya. Dengan antara gereja mainstream dengan gereja Pentakosta, gereja karismatik. Ya. Saudaraku yang dikasih, tapi yang penting adalah jangan sampai tidak berdoa. Itu bukti saya punya hubungan istimewa dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih, yang kedua adalah komitmen terhadap firman Allah.
Bukti bahwa segala sesuatu itu ada karena firman-Nya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya oleh karena perkataannya. Jadi begitu penting firman itu. Ya, firman itu yang menciptakan. Untuk bisa kita juga mengerti tentang rancangan, agenda, dan skenario Tuhan melalui firman-Nya. Bahkan umat Allah untuk hidup pada jalan yang harus kita tempuh. Itu firman Tuhan yang menunjukkan petunjuk, memberi petunjuk pada kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Ulangan 8 ayat ketiga. Supaya manusia mengetahui bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi manusia hidup juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Luar biasa. Jangan sampai saudara jauh dengan firman. Karena Yohanes pasal pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jangan pernah jauh. Berlakulah ramah terhadap dia. Simpanlah firman itu dalam hatimu. Kita baca Ayub 22. Ayat 21 di luar catatan. Sorry media. Ayub 22, 21 dan 22. 1, 2, 3 kita baca. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kita menjadi manusia hidup. Manusia ilahi. Jadi tidak Tuhan kehendaki saudara menjalani kehidupan ini ketatalan. Sampai tidak tahu apa yang harus diperbuat hadapi masalah. Sebenarnya penyebabnya yang utama pasti tidak doa. Pasti melupakan firman. Tapi kalau kita tetap berdoa, kita terhubung terus dengan Tuhan dan memperhatikan firman-Nya, saya percaya kita tidak akan pernah menjadi orang yang buta. Tahu persis apa yang harus kita lakukan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Komitmen yang ketiga adalah memberitakan Injil. Bukti bahwa kita sebagai umat tebusan itu berharga di mata Tuhan. Sebagai murid. Sebagai murid yang memiliki kompetensi. Sebagai murid kita dididik, dibentuk, dijadikan oleh Tuhan. 3 perkara tujuan Tuhan, yaitu memiliki karakter Yesus, memiliki komitmen, dan memiliki kompetensi. Bisa menjawab ada pertanyaan orang. Saudara berhak menjawab, karena saudara tahu, saudara sudah ngelakoni firman itu. Punya kuasa, berhak untuk menjawab kehidupan dunia ini. Amin. Sehingga apa? Ujungnya lah kita tetap punya kompetensi, punya tempat yang ditetapkan, diakui oleh Tuhan. Nah kita sebagai pemberita Injil melalui kehidupan kita. Saudaraku yang ini komitmen. Jangan sampai kita tidak bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan. Terlalu banyak hal yang bisa kita beritakan. Jadi saudaraku yang ketiga adalah komitmen memberitakan Injil. Sebagai murid yang dibentuk untuk memiliki karakter, komitmen, dan kompetensi. Yang keempat, komitmen terhadap kerinduan. Terhadap perkara-perkara ilahi. Perkara-perkara supranatural. Sebab apa yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang dia hidup di dunia. Itu semuanya pekerjaan supranatural. Air berubah jadi anggur. 2 ikan, 5 ketul roti. 5.000 orang makan kenyang. Lebih 12 bakul. Itu bukan perkara biasa. Tapi itu perkara ilahi. Itu perkara supranatural. Amin. Perempuan yang punya iman. Kalau saja aku jamah ujung jubahnya. Aku sembuh. Kesembuhan terjadi atas perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan.
Itu pekerjaan ilahi. Kita sebagai umat Tuhan harus merindukan itu pun lah yang terus terjadi dalam kehidupan ini. Rindukan terus. Lawatan Roh Allah terjadi, rindukan. Amin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bahwa itu menjadi bukti bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Apa saja yang dulu dilakukan sampai hari ini pun dia melakukannya. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata dan apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga dan yang timbul dari hati manusia disediakan Allah bagi mereka, bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Secara mata tidak mungkin. Apa yang aku dengar biasanya mungkin tidak mungkin. Tapi Tuhan mampu menyediakan. Di atas logika manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terakhir kelima adalah komitmen untuk kita bisa rela hati. Alami penderitaan bagi Kristus. Menderita itu bagian yang integral dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu ikut aku, dunia akan benci kamu. Sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, alami penderitaan, tidak digape, tidak dianggap, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan, tidak ada kekaguman dan sebagainya. Biasa. Itu artinya saudara punya hak untuk menerima dari Tuhan sendiri. Kalau saudara sudah terima dari manusia, pujian dari manusia, kekaguman manusia pada saudara atas pekerjaan yang kau kerjakan, Tuhan mengatakan kamu tidak akan pernah menerima upah daripadaku. Tapi apa manusia? Jadi mutung. Kenapa? Pekerjaan yang dia lakukan tidak dihargai yang lain. Seringkali kita kalah di area ini. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Artinya kita rela menderita itu karena apa? Kita membuktikan kita sudah jadi umat tebusan Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita ini milik Tuhan. Kita sudah dipisahkan dari dunia. Kita menjadi satu dengan Dia. Kemuliaan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Artinya gelap tidak dapat menyatu dengan terang dan kita telah menjadi warga kerajaan surga. Untuk itulah sudah disebut diaspora kerajaan surga. Yang masih hidup di dunia. Jadi alami penderitaan, tidak masalah. Ya. Karena saya berani mengatakan begini, karena sudah ngalami. Ya. Bahkan aniaya fisik pernah ngalami. Tidak pernah punya uang sama sekali, pernah ngalami. Tidak pernah didengar atau diperhatikan orang lain, ngalami. Diusir, ngalami. Tidak masalah. Yang penting Tuhan Yesus tidak pernah mengusir saya. Dia merindukan saya terus. Dengan demikian artinya kita sudah dipisahkan dari dunia. Tetapi memberi dampak bagi dunia. Kita dipisahkan tapi memberi dampak. Sudah ini luar biasa. Saya dibaca tadi dalam Lukas 4 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bagi orang dunia bukan murid Yesus. Oh mati itu. Gurumu mati. Diolok-olok. Mereka tetap mengikut Yesus. Dikatakan sebagai kebodohan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga artinya apa? Kalau tadi pada ayat 53 dikatakan. Kita suka berada di bait Allah. Dan memuliakan nama Tuhan.
Hidup yang Tuhan kehendaki hari ini adalah hidup untuk memuliakan Allah. Itulah kehidupan gerejanya. Hanya mempermuliakan nama Tuhan, bukan manusia. Jangan sampai sudah membawa hamba Tuhan, manusia, dimuliakan melebihi daripada Tuhan. Apakah yang terjadi? Terjadi hari-hari ini. Di mana? Tidak jauh. Di kota Surabaya ini, sudah melihat itu. Kekaguman jemaat terhadap hamba Tuhan. Kekaguman jemaat pada gembala sidang luar biasa. Diajak bicara dengan gembala itu sesuatu yang istimewa. Tidak sembarangan orang bisa alami itu. Apalagi diajak pergi ke Holy Land bersama dengan gembala sidang. Itu sesuatu yang luar biasa. Memang diplot begitu. Skenario begitu. Supaya semua jemaat menghargai hamba Tuhan ini. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Bisa jadi kalau kita sudah menikmati kemuliaan Tuhan di bumi, kita bisa jadi tidak menikmati kemuliaan Tuhan di surga mulia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya saudaraku, saya baca lagi 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Muliakanlah Tuhan, jangan manusia. Apapun yang dilakukan manusia itu karena Tuhan menghendaki. Dia mampu melakukan itu yang hebat karena Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepada manusia itu. Sumbernya tetap Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus itu Yesus Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? 30 tahun ke depan, hiduplah bersatu sebagai keluarga Allah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3, Efesus 2, 19, 20, 1, 2, 3. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Amin. Kasih salam kanan kiri muka belakang sekarang. Saudaraku. Saudaraku. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sudah menerima isi hatimu. Saat ini kami perhadapkan diri kami. Untuk menyatu hati. Menaikkan doa-doa syafaat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Out of the shadow, you called my name. A whisper soft, but it lit a flame. Chains fell off, like dew at dawn. Grace broke through, and I was gone. Oh, faithful you've been, and faithful you are. Your mercy meets me every day. Oh, look at what God has done. Hallelujah. The cross, the grave, the risen song. I once was lost, but now I'm found. Oh, look at what God has done. It's been a long journey, and the road's been hard, yeah. But don't go weary, lift up your song. Oh, the Lord's been faithful in every way. So we gon' praise Him, 'cause He's never changed. Oh, faithful you've been, and faithful you are. Your mercy meets me every day. Oh,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, pagi hari ini kita tidak hanya datang untuk merayakan sebuah angka. Betul kan Kak Kris? Betul sekali Kak Denny. Tetapi kita datang untuk mengingat setiap langkah perjalanan yang telah Tuhan pimpin selama 30 tahun. Ya, ada begitu banyak cerita yang tersimpan di tempat ini. Cerita tentang doa-doa yang dinaikkan, air mata yang dipulihkan, iman yang diteguhkan, dan kasih Tuhan yang dinyatakan. Amin. Di gereja ini anak-anak bertumbuh mengenal Tuhan, dipersatukan, dan banyak jiwa mengalami kasih Kristus. Ya, Tuhan setia bagi kita. Amin kan Kak Kris? Pergumulan Tuhan tetap ada. Ya, kasih dan penyertaannya tidak pernah berubah. Pagi hari ini kita membuka hati bersyukur masa lalu, bersuka cita untuk hari ini. Dan percaya untuk masa depan gereja yang lebih indah bersama Tuhan. Selamat datang dalam perayaan HUT Gereja ke-30, 30 tahun Tuhan setia. Ini yang bisa kita tunggu, yang kita tunggu-tunggu Kak ya. Bagian ini yang bisa bikin, ini aku. Atau itu dulu aku. Betul banget Kak. Hari ini kita akan melihat Kilas balik ya. Kilas balik ya Kak ya. Betul. Perjalanan gereja kita selama 30 tahun ini ya Kak Iya, ya. betul. Mari kita bersama-sama melihat perjalanan 30 tahun gereja kita dalam tayangan video kenangan berikut ini. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Come on, buddy, shout it out! Jump, 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 jump! Di jalan
birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ternyata banyak kenangan ya Kak Kris ya. Betul banget ya Kak ya, dari tadi itu kita bisa melihat kalau wow ternyata penyertaan Tuhan begitu besar untuk gereja kita ya. Ya, apakah masih ada dari sekolah minggu yang masih setia di gereja ini? Saya Kak, Oh, kebetulan saya iya. dari sekolah minggu sampai segede ini Kak. Oh iya, salah satu murid saya ya Kak Kris. Ya, ada juga dulu yang datang cuma ikut temannya atau diajak saudaranya. Sekarang setelah menjadi pengurus gereja. Nah setelah ini Kak, ini momen yang ditunggu-tunggu ini Kak. Iya, Kira-kira betul. momen apa ini Kak? Momen tiup lilin Kak. Iya betul sekali. Betul sekali. Sebentar lagi kita akan bersama-sama tiup lilin. Kami juga akan mengundang Bapak Gembala Pembina, Bapak Sudi Dharma beserta Ibu untuk maju ke depan. Kemudian dari Penatua, Dr. Adisan dan Bapak Matius Sunardi. Kemudian juga perwakilan diaken, Bapak Kusuma dan Bapak Sinar. Kemudian juga perwakilan dari jemaat Ibu Hartomo dan Ibu Tuti. Silakan maju ke depan. Ya, Bapak Ibu, mari kita sambut prosesi tiup lilin ulang tahun gereja. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Silakan. Selamat ulang tahun gereja yang ke-30. Ya, sebelum tiup lilin, saya ingin meneguhkan kembali. Bukan sekedar tiup lilin, potong kue, foto bersama. Tapi sekali lagi, perjuangan kita masih panjang. Kiranya kasih saudara dan saya kepada Tuhan, kepada sesama, tidak boleh padam. Harus menyatakan cinta kasih seperti mempelai pada masa muda. Dan saya berharap apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai gereja Tuhan itu benar-benar dapat diwujudkan di tengah dunia yang bergejolak ini. Kepada saya dan bukan saja pada saya, tapi kepada kita semuanya, kita telah diberikan kunci kerajaan surga. Renungkan dengan lebih dalam itu. Bahwa setiap saudara di mata Tuhan berharga, luar biasa. Untuk itulah kasih-Nya telah dinyatakan dengan sempurna. Kepadamu telah kuberikan kunci
kerajaan surga. Ini bukan hanya pengajaran, bukan hanya simbol, bukan hanya sebuah ibadah, tapi berbicara tentang kehidupan sesungguhnya di dalam Dia. Kita ditempatkan di tengah dunia yang gelap ini. Lilin yang menyala inilah saudara dan saya. Kalau kita tiup itu artinya kita bersyukur perjalanan 30 tahun bersama dengan Dia. Tetapi nyala tidak boleh padam. Amin. Kita akan tiup lilin ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sebagai simbol ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama 30 tahun, Kita akan melanjutkan dengan prosesi potong tumpeng. kami mohon Bapak Sudidarto Tumpeng untuk ini? bisa memotong tumpeng terlebih dahulu. Bukan roti ya. Iya. Perso ibu itu kalau saya ndredeg. Jika sudah dipotong mungkin bisa diberikan kepada perwakilan jemaat atau penatua. Penatua dulu. Monggo Pak Adi. Ya. Gusti Priai. Selanjutnya bisa diberikan kepada naikkan pujian aja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersama kita nyanyikan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Mari kita satukan hati dalam doa ucapan syukur. Kami mohon kepada Bapak Sudi Dharma untuk bisa memimpin doa ucapan syukur. Bapa dalam surga, kami percaya saat ini mata Tuhan tertuju di tempat ini. Karena dari tempat inilah kami naikkan ucapan syukur, mempersembahkan dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kasih setia Tuhan sepanjang 30 tahun yang sudah Tuhan sertai perjalanan gereja-Mu di kota ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus melakukan karya-karya besar, karya-karya ilahi, karya-karya yang supranatural, karya-karya yang dahsyat Tuhan. Yang tidak hanya dikerjakan untuk kami, untuk gereja-Mu, tapi untuk kota dan bangsa kami. Pakailah keberadaan kami gereja-Mu menjadi saksi dan alat-Mu yang luar biasa. Karena Tuhan sudah memilih kami, memanggil kami. Seperti batu-batu yang hidup, yang Tuhan pakai menjadi bangunan rumah rohani. Buatlah setiap kami Tuhan menyadari agar kebersamaan kami sejak hari ini untuk menyongsong perjalanan 30 tahun kedua, Kau dapati setiap kami menghargai batu-batu yang hidup yang ada di atas kami, di kanan kiri kami, di bawah kami. Kami semuanya terbangun dan tidak ada kuasa lain yang akan sanggup merobohkan ikatan persaudaraan kami ini sebagai keluarga Allah. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Kiranya semua jemaat diberkati oleh Tuhan Yesus. Menerima kuasa mukjizat dari Tuhan sendiri. Dan kami semuanya yang melayani, kami semuanya juga dipakai Tuhan, lebih lagi Tuhan. Karena Tuhan mengendaki cinta kami yang pertama, itulah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan mencurahkan berkat kasih karunia, hikmat Allah, dicurahkan kepada gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, staf gembala, penatua, diaken, diakones, dan seluruh jemaat keluarga besar diaspora sejahtera kota Surabaya. Semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita semua berkata, amin. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih boleh kembali duduk. Puji Tuhan, seluruh rangkaian acara HUT Gereja ke-30 sudah kita lalui bersama. Kiranya gereja ini terus dipakai Tuhan menjadi terang bagi banyak orang. Baik, sampai jumpa di perayaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, hari ini kami boleh merayakan 30 tahun penyertaan Tuhan atas gereja-Mu tempat ini, Diaspora Sejahtera Krimisti yang ada di Surabaya. Bersyukur terima kasih setiap kami Tuhan, yang telah Kau percayakan kami Tuhan,
untuk gereja tempat ini, untuk menjadi berkat bagi kota kami Surabaya, menjadi berkat bagi Indonesia. Sebagai keberadaan gerejamu, nama terus kami permuliakan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan menyertai perjalanan kami 30 tahun ke depan. Kami percaya Tuhan juga menyertai, memberkati kami semua. Bahkan Kau pakai setiap kami Tuhan, umat-Mu, setiap kami semua yang tempat ini, untuk dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk kami menjadi saksi untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga kehidupan kamilah gereja tempat menjadi berkat, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia, berdoa pemerintahan bangsa kami, berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, para anggota MPR, DPR, DPRD Tuhan, juga para anggota eksekutif, legislatif, yudikatif Tuhan. Kami serahkan semua dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, memberkati para pemimpin bangsa kami, berikan roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga di setiap keputusan diputuskan membawa bangsa ini Tuhan, membawa kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami. Apapun boleh terjadi saat ini negeri kami percaya semua dengan rancangan Tuhan. Karena Tuhan sedang memimpin bangsa ini untuk menjadi bangsa yang mengenalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, berkatilah bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Bahkan roh takut akan Tuhan taruh di para pemimpin bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa ini Tuhan. Persatukan gereja-Mu Tuhan, ikatlah dengan tali kasih-Mu, memiliki gereja yang bersatu Tuhan. Bangkitkanlah gereja-Mu Tuhan, bangunkanlah gereja-Mu dari tidurnya, supaya gereja berada di tempat yang tepat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk gereja Tuhan di Indonesia boleh terlibat untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menjadi suku bangsa menjadi murid-Mu, dan mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati setiap program-program yang ada, berkati gembala-gembala sedang, berkati orang-orang. Terpujilah nama Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Surabaya, menyerahkan kota kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kota kami. Tuhan memberkati para pemimpin kota kami, bahkan roh takut akan Tuhan juga menguasai atas para pemimpin kota kami. Terima kasih Bapa, sejahterakan kota kami, sejahtera bagi kami semua yang tinggal di kota ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang sebentar kami juga akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi, bukan kami ada. Kami memberi karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan beri dengan hati yang tulus, seberapa yang kami akan serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar bagi kami untuk berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, dipersilakan saudara untuk memberi. Kita ada pengumuman, ada kelas pengajaran pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 pukul 18.30 di gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Ada link online by Zoom meeting, ID-nya sekian-sekian yang ada di situ, dengan password code-nya adalah pengajaran. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saudara yang sudah memberi persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari katakan haleluya. Haleluya. Umat Tuhan yang bersuka cita katakan sorak.
perasaanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan akan melanjutkan karya-karya besarnya. Karya-karya ilahi. Karya-karya yang luar biasa. Di atas logika manusia. Dari awal sampai pada akhirnya. Dia akan terus mengerjakan itu. Engkau akan mendengar itu. Engkau akan melihat itu. Dan bahkan bisa jadi perbuatan yang besar itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yes. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.